Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa kemurahan-Mu itu senantiasa mengikuti langkah kehidupan kami Tuhan. Setiap keberadaan kami sampai detik ini kami percaya bahwa semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bapa, malam hari ini kami membawa persekutuan doa kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk PDV Pool yang sudah Tuhan percayakan. Biarlah agar visi dan misi dari Tuhan menaungi setiap kehidupan pelayanan kami ya Tuhan. Kami percaya agar semakin banyak jiwa yang mengenal Engkau dengan benar dan Tuhan. Dan ikat kami terus dengan tali kasih-Mu Tuhan, agar kami semakin hari dibawa untuk semakin mencintai Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, agar jemaat-Mu ini Tuhan, mereka memiliki roh yang menyala-nyala di hadapan Tuhan. Dan kami terus berdoa agar jemaat-Mu terus Tuhan bawa untuk hidup di dalam perkenanan-Mu dan menerima kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami juga tidak lupa membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa ini ada di hati-Mu, bangsa ini ada dalam rencana-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada breakthrough terjadi atas bangsa ini. Oleh sebab itu kami perkatakan ada shalom atas Indonesia Tuhan. Dan kami berkata tepat pada waktunya, Kairos-Mu Tuhan turun untuk menyembuhkan, sehingga kami boleh menikmati berkat dan kebaikan Tuhan. Dan kami percaya setiap mulut dan lidah akan mengaku bahwa Engkaulah Yesus satu-satunya Tuhan atas hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Engkau beracara, Engkau memimpin, Engkau menyertai, dan kami berdoa tidak ada satu rancangan-rancangan si jahat pun yang ikut ambil bagian dalam ibadah ini. Kami tolak dalam nama Yesus. Engkau menundukkan setiap hati dan pikiran kami kepada kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menerima firman-Mu, kami menerima dengan cara pandang yang benar. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Engkau mengurapinya Tuhan, dan Engkau menguduskannya. Sehingga ketika kami belajar firman-Mu, kami semua menerima berkat yang sama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya persilakan kepada hambanya. Shalom semuanya. Shalom Pak. Bisa dengar suara dengan baik? Yes, baik Pak. Jelas. Mungkin beberapa harus ada yang di-mute kali ya, karena di sini ada yang berisik juga. Ya, selamat malam semuanya. Saya mengucap syukur untuk sore hari ini. Sebentar, ini saya lebih enak begini. Enak begini aja kali ya. Bu Caroline, enak begini atau tadi begini ya? Terserah Pak, yang bagaimana Bapak enak. Ya, berdiri gini juga boleh, silakan Pak. Ya, oke, siap. Makasih Pak. Oke. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan. Nama saya Jason Irwan. Mungkin sedikit perkenalan. Saya pada awal pelayanan saya seorang penulis lagu. Mungkin beberapa lagu yang Bapak Ibu kenal. Tahun 2006 saya ciptakan sebuah lagu pertama saya, Sentuh Hatiku, dibawakan oleh Maria Sandi. Lagu ciptaan saya kedua yaitu dibawakan oleh Angel Peter, Kau Selalu Punya Cara. Lalu yang ketiga saya tulis bareng lagu dengan bos saya Pak Albert Anoni, Pertolonganmu. Lalu saya bikin lagu dinyanyikan oleh beberapa, dan salah satunya oleh Mike Mohede, Ku Perlu Kau Tuhan. Lalu ada Judika. Lalu saya jadi produser untuk Gracia dengan lagu ciptaan saya Tetap Setia dan Walau Ku Tak Dapat Melihat. Lalu ada Asmiranda, Yesus Aku Cinta. Lalu ada Kemurahan Tuhan oleh Panik Konotora Harjo. Lalu ada Bapak Kau Setia oleh Bapak Ruben Adi. Dan hari ini saudara, saya akan namanya ngundang seorang pencipta lagu. Pasti kerjaan pertama nyanyi dulu ya. Nggak apa-apa ya saudara ya. Hitung-hitung saudara, ya udah nikmati hadirat Tuhan. Saya hari ini nggak ada piano, tapi saya sudah siapkan minus one-nya. Semoga tidak terganggu dan tetap enjoy semuanya ya. Saya baru sembuh dari alergi, jadi kalau suaranya sedikit rada ngaco, jadi tolong diampuni aja. Yang bisa nyanyi sama-sama, kita nyanyi sama-sama. Ada sebuah pujian yang saya tulis di 2018. Saya nggak nyangka lagu ini jadi berkat luar biasa, saudara. Yaitu Tuhan Selalu Menolongku, dan juga lagu saya yang terakhir, Tuhan Tahu, juga jadi berkat luar biasa oleh Melita Sidabutar. Dan hari ini saya akan nyanyikan sebuah pujian, Tuhan Selalu Menolongku, yang akan sesuai dengan tema khotbah saya hari ini ya. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Bentar.
Musiknya jelas nggak, Bu Karolin? Angkat jempolnya kalau jelas. Jelas ya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Ya, sama-sama kita dengan pujian ini. Tuhan selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oke, udah segitu aja saudara ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana Tuhan itu kalau menolong hidup seseorang tidak setengah-setengah namun sempurna dan selesai. Yang setuju angkat jempolnya bareng-bareng saudara. Oke. Saudara, mari kita buka sama-sama Markus 5 ayat 25 sampai ke 34. Markus 5 ayat 25 sampai ke 34. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan kau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah kamu dari penyakitmu. Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana tentang kebaikan Tuhan. Saudara, kalau berbicara tentang kisah ini, saudara, kita tidak pernah terlepas dari namanya pergumulan hidup. Saudara, kita belajar tentang hidup manusia. Hidup manusia itu ada 3 hal, saudara. Pertama, tubuh. Kedua, jiwa. Ketiga, itu roh. Pertama, tubuh gadis ini mengalami sakit, enggak tanggung-tanggung. Sakitnya 12 tahun pendarahan. Saya kurang paham bagaimana namanya pendarahan. Tapi saudara sebagai seorang wanita, karena di layar saya cuma adanya mukanya Ibu Karolin doang, saudara. Mungkin Ibu Karolin ini yang lebih paham bagaimana namanya penyakit seorang perempuan. Mungkin kalau zaman sekarang,
pendarahan seperti ini bisa dikatakan seperti miom kali ya, atau kanker rahim, saya juga kurang paham. Tapi menderitanya saya kurang paham. Tapi yang saya tahu gini, seorang wanita kalau lagi datang bulan, katanya kalau datang bulan nih, kalau belum menikah, hari pertama, hari kedua sakitnya minta ampun. Itu untuk beberapa wanita. Betul nggak Bu Caroline? Yang betul angkat jempolnya ya. Nah, itu baru sakit 2 hari doang dalam sebulan. Tapi kalau perempuan ini mengalami sakit, waduh, 12 tahun pendarahan. Penderitanya luar biasa. Tubuhnya sakit. Yang kedua, jiwanya tertolak. Kenapa saya bilang jiwanya tertolak, saudara? Kalau saudara baca baik-baik kisah ini, gadis ini hidup sendirian. Berarti dengan kata lain, tidak ada yang mau peduli, saudara. Kalau saya mau katakan gini, kalau saudara punya anak gadis hari ini, saudara mungkin anak gadis saudara mengalami pendarahan seperti ini, gak bakal ada orang yang akan mengucilkan saudara. Mungkin masuk Instagram, mungkin masuk Twitter, atau masuk detik.com dan ramai dan heboh dan viral saudara. Tidak ada netizen yang akan mengecam. Kenapa? Mereka akan kasihan, memberikan solusi, memberikan sebuah doa saudara. Tapi zaman gadis ini berada, berbeda ceritanya. Kalau seorang gadis pendarahan seperti ini, itu disamakan dengan penyakit kusta alias penyakit najis, saudara. Saudara bayangkan ya, saya kalau sedikit bermain sinetron, kan yang terkenal kan sinetron Layangan Putus. Pasti yang senyum-senyum pasti tonton coba ini ya. Nah saudara, mungkin saya anggapnya gadis ya, anggap aja saya Anya Geraldine deh. Dan saya ngomong sama papa mama saya, di sini ada Ibu Caroline juga sama suaminya. Saya ngomong gini, Pak, Mah, kunaon, saya ini orang Sunda sih kebiasaan. Kenapa saya ini ya udah menstruasi 2 minggu teh nggak sembuh ya. Lalu kata papa saya gini, udah minum Kiranti belum? Sudah. Berapa botol? 3 botol. Kurang, cepetan lu ke Alfamart, mumpun ada cashback tuh 60%. Saya borong, udah minum Kiranti, nggak sembuh-sembuh juga saudara. Lalu mama saya bilang, coba minum Feminak lu minum soda sama susu, siapa tahu membantu. Ini ada Panadol Singapura. Saudara nggak kunjung sembuh juga, saudara. Bayangkan betapa takutnya orang tuanya, jangan sampai gara-gara anak gadisnya satu keluarga dikatakan najis. Makanya gadis ini diusir keluar. Saudara boleh percaya, boleh atau enggak, mungkin tidak tercatat. Tapi saya sangat yakin gadis ini mulai mencari perhatian ke kanan ke kirinya, ke lingkungannya, ke teman-temannya, ke sanak saudaranya, mungkin ke bait Allah. Kalau zaman sekarang mungkin udah ke gereja, mungkin cari perhatian ke lingkungan, mungkin cari perhatian ke teman-teman sosialita, tapi tidak ada satupun yang mau peduli, saudara. Makanya dia tuh hidup sendirian, jiwanya tertolak. Yang ketiga, saudara, gadis ini, saudara, roh itu berbicara tentang iman, saudara. Saudara bayangkan ya, bentar. Berbicara tentang iman. Alkitab berkata, gadis ini udah berusaha ke berbagai tabib, udah berusaha ke berbagai pengobatan. Kalau zaman sekarang mungkin udah, kalau sebelum COVID ya udah ke Singapura, udah ke Pineng, mungkin udah akupuntur, udah mungkin juga kalau kepepet ya ke dukun kali ya, nggak tahu. Tapi enggak kunjung sembuh juga. Saudara, saya mau tanya, jawab pribadi jujur aja. Bayangkan tubuh sakit berkepanjangan 12 tahun gak sembuh-sembuh. Kedua, suami ninggalin, anak-anak ninggalin, keluarga kerabat ninggalin, gereja gak mau tahu, saudara gak ada yang mau tahu tentang hidup saudara. Ketiga, saudara gak punya uang. Bagaimana mungkin saudara punya harapan, saudara? Susah sekali. Kenapa hari-hari ini banyak orang stres, banyak orang bunuh diri? Karena mereka kehilangan namanya harapan. Mereka kesepian, saudara. Saya mau katakan, sekecil apapun namanya harapan, sekecil apapun namanya perhatian, itu mampu membuat orang bertahan hidup. Di tengah-tengah kondisi seakan-akan tidak ada harapan, seakan-akan semua tampak suram, seakan-akan semua tampak gak ada, saudara. Itu cuman seakan-akan, bukannya tidak ada. Berapa banyak dalam hidup kita berkata tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi kesembuhan, tidak lagi ada yang perhatian sama kita, seakan-akan Tuhan tinggalin kita. Itulah yang terjadi sama hidup gadis saudara. Semuanya tampak mau hilang. Tiba-tiba dalam sebuah kondisi Tuhan Yesus lewat di kotanya. Dan saudara, kalau saudara tarik ayat itu ke sebelumnya,
Gadis itu, Tuhan Yesus itu kondisinya lagi buru-buru. Dia lewat di kota gadis itu karena dia mau ke rumah Yairus. Siapakah Yairus? Kepala rumah ibadat. Orang kaya, anaknya mau mati, saudara. Kondisi yang urgent. Saudara bayangkan, lagi buru-buru, tiba-tiba Yesus berhenti. Tema khotbah saya hari ini adalah Yesus berhenti dan menolong. Saudara, coba saudara pikir baik-baik. Kondisi Yesus lagi buru-buru, betul? Anaknya mau mati loh, anak Yairus. Tapi kenapa Yesus berhenti? Karena Yesus itu peduli sama orang yang dianggap tidak bernilai. Kalau kita boleh jujur saudara, berapa banyak hari-hari ini yang disebut hamba Tuhan, yang disebut gembala atau pendeta saudara, yang mengaku melayani jiwa-jiwa, tapi lebih memilih orang kaya, orang yang lebih menguntungkan dirinya, dibandingkan orang yang dianggap tidak bernilai. Betul atau betul? Yang setuju ngangguk aja, udah. Sekarang di depan saya bergantian, seorang bernama Rizka Devi FM nih, tadi Bu Caroline. Saudara, saya mau katakan, banyak orang, saya tidak sebut hamba Tuhan aja, memanusiakan manusia dengan barang, bukan dengan perasaan. Kalau lu nguntungin gua, lu boleh sama gua. Lu kaya, lu bisa nyumbang gereja gua, lu buat salah, is okay. Tapi bagaimana dengan yang lain saudara? Saya pernah ke Surabaya, pelayanan di sebuah gereja besar, tiba-tiba ada seorang nenek-nenek ya, pakai koyo, datang ke gembalanya, saya kan cuma tamu. Pak, tolong Pak, Pak laku wis cekot-cekot Pak, tolong dibantuin Pak, didoain Pak, katanya. Tahu nggak ngomong apa gembalanya? Bu, Ibu mengganggu waktu saya lagi mau nemenin hamba Tuhan. Ayo Pak Jason, cepetan Pak. Itu kita udah reservasi. Tolong dia akan, dipanggilin. Sampai saya lihatin, apa susahnya sih cuma berdoa 5 menit, cuma 3 menit, tidak akan mengurangi waktu. Sampai akhirnya saya bilang, Pak Gembala, sebentar. Saya tuh nekat loh orangnya. Saya rangkul tuh ibu-ibu yang udah tua. Saya bilang, ibu sakitnya di mana? Bukan di sini, bukan. Di kepala. Saya rangkul, saya bilang, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman ibu, dengan bilur-bilur Kristus, Tuhan sudah menyembuhkannya. Tidak sampai 1 menit, saudara. Saya mau katakan saudara hari ini, Tuhan itu peduli sama hidup kita, saudara. Dia rela mau berhenti buat hidup kita, saudara. Waktu Yesus berhenti, Yesus bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Saudara, di titik itulah, saya berpikir, Yesus ini tahu atau enggak sih? Atau Yesus pura-pura nggak tahu? Saya mau katakan, saudara, Tuhan tahu pelakunya. Kenapa Tuhan bertanya seperti ini? Siapakah yang menjamah jubahku? Muridnya ngomong apa? Tuhan ulang ngaco, Tuhan jangan ngaco. Ini banyak orang, cepetan. Itu anak Yesus mati. Tuhan tanya kedua kalinya, siapa yang menjamah jubahku? Udah Tuhan, mungkin saya nggak sengaja. Ayo cepetan. Saudara, bukan Tuhan tidak tahu. Tuhan itu butuh respon dari kita. Bukannya Tuhan tidak menjawab doa saudara. Bukan Tuhan tidak menyembuhkan penyakit saudara. Saya mau katakan Tuhan itu butuh respon dari kita. Karena respon kita, iman kita lah yang akan mengerjakan yang tidak ada menjadi ada. Dari belakang garis ini pelan-pelan dengan sedikit takut, dengan tulus hati. Ada sebuah pengakuan berkata, Tuhan itu saya. Saudara, waktu Yesus berbalik, Yesus nggak marah. Yesus itu nggak merasa terganggu, saudara. Yesus ngomong apa? Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, pertemuan pribadi Yesus dengan gadis pendarahan membawa dampak yang luar biasa. Yang pertama, saudara, tubuh gadis ini seketika itu juga berhenti total pendarahan dan dia sembuh. Saudara, kalau Tuhan sudah melakukan mujizat, ketika Tuhan berbelas kasih saudara, percayalah, buat Tuhan cukup satu cara untuk menyembuhin orang. Gak perlu banyak, gak perlu nunggu waktu, cuma tunggu waktunya Tuhan aja. Yang kedua, jiwanya yang tertolak saudara, Tuhan kembalikan, Tuhan pulihkan. Apa buktinya? Tuhan berkata seperti ini, hai anakku. Waktu Yesus berkata, hai anakku, itu sebuah penerimaan kasih Bapa kepada anaknya. Berapa lama gadis ini menunggu perhatian, menunggu kasih. Saudara bayangkan juga berapa lama dia sering dikatakan najis. Atau mungkin dikatakan, kamu gak berharga. Atau mungkin diludahi. Saudara 12 tahun hatinya sakit. Hatinya luka saudara. Tidak ada kasih yang diterima. Semua orang meninggalkan dia. Namun waktu Yesus berkata, hai anakku, dia menerima kasih Bapa yang sempurna.
Ada sebuah kisah di rumah sakit jiwa, saudara, di Brooklyn atau Berkeley, Amerika, saya lupa. Ada 36 orang sakit jiwa, saudara. Di Google dikatakan ada 6 orang volunteer, 6 orang sukarelawan yang bekerja di tempat itu tidak dibayar. Yang diceritakan hari ini adalah seorang volunteer ketujuh, seorang anak muda yang cinta Tuhan mula-mula luar biasa. Dikatakan volunteer ketujuh ini datang ke rumah sakit jiwa ini berkata, aku adalah garam dunia, aku adalah terang dunia. Biar kehadiranku ini membawa sebuah perubahan. Apa yang terjadi, saudara? Selama dia bekerja, nggak ada yang sembuh, nggak ada yang pulih. Sampai anak muda ini menangis dan berkata, Tuhan, bukan engkau mengatakan aku garam dunia dan terang dunia, kok nggak ada yang sembuh? Lalu Tuhan berkata apa? Hai anakku, yang engkau lakukan adalah engkau masih menganggap mereka sama seperti orang gila. Engkau tidak mengasihi mereka seperti dirimu sendiri. Seharusnya ada saudara apa? Kasihlah mereka dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah mereka seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Anak muda ini mengerti. Lalu apa yang perlu saya lakukan, Tuhan? Tuhan berkata, mulai besok, sembahlah aku di tengah-tengah mereka. Anak muda yang taat, setelah besoknya, dia bawa salib, saudara. Setelah jam 12 siang, semua orang sakit jiwa itu makan. Jam 1 siang, semua pesakit jiwa dikumpulkan dalam sebuah ruangan. Disitulah anak muda ini masuk, dia pasang salib di tembok, dia sujud menghadap salib. Di belakang dia ada 36 orang sakit jiwa. Dia cuma nyanyi lagunya, saudara. Yeah, Jesus loves me. Yeah, Jesus loves me. Yeah, Jesus loves me. The Bible tells me so. Lalu dia bangkit berdiri, saudara, dia peluk satu orang gila. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Dia pelukin satu-satu sampai air matanya berderai habis, saudara. Hari pertama tidak ada perubahan. Hari kedua tidak ada perubahan. Tiba-tiba hari ketiga, satu orang gila ikut menyembah Tuhan. Hari kelima, 2 orang gila ikut menyembah Tuhan. Hari ketujuh, 3 orang gila ikut menyembah Tuhan. Hari ke-31, 34 orang gila ikut bersama-sama menyembah Tuhan, saudara. 3 bulan kemudian, dokter menyatakan 34 orang gila itu sembuh. Saya mau katakan, karena ada 1 orang yang memberikan hati dan hidupnya, dia menyelamatkan 34 orang gila. Kasih itu tidak pernah kembali sia-sia. Yang ketiga, saudara, rohnya, imannya dibangkitkan. Kenapa? Firman Tuhan berkata, gadis ini sudah mendengar di kota sana. Yang buta bisa melihat di kota sana. Yang tuli bisa mendengar di kota sana. Yang mati dibangkitkan. Ada sebuah harapan. Kapan Tuhan menyembuhkan hidup saya? Mungkin di antara kita hari ini berkata, kapan Tuhan tolong keluarga saya? Kapan Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik? Kapan Tuhan pulihkan keadaan hidup saya? Kapan saya disembuhkan Tuhan? Kapan anak saya sembuh? Banyak pertanyaan, saudara. Itu tetangga saya disembuhkan, teman saya disembuhkan, kok saya enggak? Saudara, saya mengatakan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Namun percayalah, saudara, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Belajarlah seperti gadis ini, menantikan Tuhan. Walaupun 12 tahun rasanya lelah, rasanya capek, rasanya nggak tahu kapan waktu Tuhan datang. Namun percayalah, orang-orang yang menantikan janji Tuhan akan diberikan kekuatan baru. Dan pengharapanmu tidak pernah disia-siakan, saudara. Ketika Tuhan datang hari itu, itulah waktu Tuhan, saudara. Seperti hari ini ketika saudara masuk dalam ibadah Zoom, hari ini Tuhan akan mendengar doa saudara. Tuhan akan menjawabnya setiap pergumulan hidup saudara. Sebab itu belajarlah menantikan Tuhan. Sekalipun rasanya nggak ada lagi untuk berharap. Tapi percayalah, Tuhan itu ada di sana dalam hidupmu dan hidup saya. Dan saudara tahu, gadis ini tercatat di dalam kitab kehidupan. Seorang yang tidak dianggap bernilai, Tuhan anggap dia berharga, saudara. Saya akan tutup dengan sebuah sharing terakhir, saudara. Saudara, semoga sharing ini diberkat buat semuanya ya. Yang saudara lihat hari ini adalah seorang Jason yang udah Tuhan angkat, Tuhan berikan talenta luar biasa. Saya ini dulu orang susah, Bapak Ibu. Papa saya orang Medan, mama saya orang Sunda Banten. Hidup kami susah banget, saudara. Kami tinggal di Rangkas Bitung.
Mungkin yang tahu Rangkas Bitung ya dekat Pandeglang Serang ya. Untungnya 2 SMP saya kenal Tuhan Yesus secara pribadi. Dulu saya nggak punya harapan, otak saya udahlah jaga toko aja. Tapi sejak saya jadi Kristen, pengharapan saya berubah. Harapan saya berubah, saya punya masa depan gitu. Walaupun masih tetap susah. Tuhan kasih talenta saya bisa main piano, bisa ciptain lagu, bisa nyanyi, itu semua karena anugerah Tuhan. Singkat cerita 2006 sekitar ya 15 tahun lalu saya mulai merintis karir sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu. Saudara pikir jadi penyanyi enak ya? Nggak enak, saudara. Kalau saudara tinggal di gereja besar, gampang promosinya. Saya ini tinggal di Rangkas Bitung, kampung, saudara. Saya nggak kenal siapapun di Jakarta. Dengan modal lagu Sentuh Hatiku yang saya bawa untuk keliling pelayanan, saya coba tawarkan ke gereja besar, mereka tolak saya. Saya minta bantuan ke pendeta besar, mereka tolak saya. Saya mau salahkan gereja sama pendeta, nggak bisa. Mereka nggak kenal dengan saya. Singkat cerita, papa saya meninggal dunia bulan Juni 2006. Saudara, hati saya hancur. Kenapa saya sedih? Dari 4 bersaudara laki-laki, saya anak laki-laki pertama, saya merasa kok saya belum bisa bahagiakan papa saya. Papa saya dari di Medan masih susah hidupnya, nikah dengan mama saya di Rangkas Bitung masih susah, meninggal pun masih susah. Meninggalkan hutang bank dari tahun 83 nggak pernah lunas, meninggalkan hutang mobil dan rumah yang harus ditanggung oleh mama saya. Sampai akhirnya saya cuma punya lutut, saudara. Makanya saudara, saya mau kasih tahu, kalau saudara punya masalah, cari Tuhan. Nih kita punya lutut untuk berdoa, saudara. Saya bilang gini, Tuhan, masakah engkau tidak perhatikan keluarga saya? Masakah engkau tidak perhatikan hamba-Mu ini menjadi seorang hamba Tuhan? Tuhan tolong keluarga ini, jadikan saya Yusuf bagi keluarga ini. Akhirnya ada sebuah kejadian 2007, saudara. Saya nggak pernah lupa. Tapi itu terburuk, tapi juga terbaik. Sebuah gereja besar di Surabaya dengan jemaat 10.000, 6 kali ibadah, diizinkan untuk saya promosi album. Jason datang aja ke gereja kita 6 kali ibadah, 10.000 jemaat, kamu bawa CD untuk dijual. Tapi sorry yang ada uang tiket, PK, dan hotel. Nggak apa-apa, Ci. Saya datang ke Juanda itu Surabaya dengan pemain piano saya bawa 700 CD. Tapi tiba-tiba saya tahu di bandara saya di cancel. Ada sebuah SMS di handphone ngomong gini, maaf pelayanan Anda kami batalkan. Saya datang hari Sabtu dengan tiket Lion Air, saya cuma bisa nangis. Saya ke wartel, warung telekomunikasi, saya telepon nama saya, tolong cari pinjam uang lagi mah, saya harus pulang malam ini. Saya nggak tahu mau ngapain di Surabaya, saya nggak punya teman sama sekali. Pontang-panting, mama saya udah hidupnya susah, jadi janda, dapat pinjaman uang, dia transfer ke ATM saya, dan saya beli tiket baru mahal, saudara. Karena tiket saya hari Senin pulang itu tiket promo, nggak bisa. Sepanjang perjalanan di pesawat, saya cuma liatin langit, saya ngomong gini, Tuhan, kok ada ya gereja tega, gembala tega, sebelum tampil, kok udah ditolak begini. Udahlah, saya mau berhenti jadi hamba Tuhan. Saya mau berhenti nulis lagu. Saya mau berhenti gak mau nyanyi lagi. Saudara tahu, Tuhan itu ingat. Tuhan itu lihat. Jangan pernah berpikir dalam hidup saudara, Tuhan gak ingat doa saudara. Jangan pernah berpikir, Tuhan tidak lihat pergumulan saudara. Tuhan tahu. Cuman sabar masalahnya. Saya cuma nangis di pesawat, dan Tuhan ngomong gini di hati saya. Jason, ada seorang ibu yang setiap malam berdoa buat kamu anaknya. Doa yang tidak pernah berhenti dalam air mata. Dia percaya kamu jadi anak berhasil. Dan aku Tuhan Allahmu yang sudah memanggil engkau menjadi hambaku. Tidak ada satupun kuasa yang sanggup menggagalkan rencanaku dalam hidupmu. Bagianmu adalah percaya. Menjadi orang percaya untuk hal yang sulit gak mudah. Tapi saya belajar untuk percaya. Sekalipun saya gak tahu bagaimana di depan saudara. Saya mulai pulang ke Jakarta, saya rubah pelayanan saya lupakan hamba Tuhan besar, saya lupakan gereja besar, saya mulai setia pada perkara-perkara kecil. Makanya, setiap diundang Zoom, mau jumlahnya berapapun, saya akan terima saudara. Karena pelayanan saya bukan ditentukan seberapa besar PK yang saya terima. Bukan seberapa besar yang hadir. Tapi apa yang saya bisa bawa untuk hidup saudara, itu apa? Tuhan sudah menolong hidup saya luar biasa. Saudara, akhirnya Tuhan ingat kesetiaan hidup saya. Makanya Bapak Ibu teman-teman setialah pada perkara kecil. Sekalipun itu rasanya enggak apa ya cuma kecil, tapi itu penting di mata Tuhan. Itu adalah sebuah proses. 24 November tahun 2007 Tuhan ingat. Tiba-tiba lagu Saya Sentuh Hatiku diambil oleh RCTI. Saudara pikir saya kenal dengan baik dengan Pak Haritano dan Ibu Liliana? Saya nggak kenal. Tapi Tuhan bisa pakai loh orang lain untuk berkati hidup saya. Sama. Tuhan bisa siapkan malaikat-malaikat di luar sana untuk tolong saudara. Apa yang saudara nggak pernah pikir, apa yang saudara nggak pernah dengar, Tuhan sediain semuanya. Cara Tuhan bukan cara kita, cara Tuhan pasti yang terbaik. Pas ulang tahun mama saya,
lagu Sentuh Hatiku, tiba-tiba muncul saudara. Pas dia lagi makan siang, makan pete saya ingat waktu itu. Muncul, Bapa sentuh hati. Saudara, hati ibu mana sih yang gak terharu lihat lagu anaknya masuk TV. Dia nangis, itu hari ulang tahun dia loh. Dia telepon saya kan panggilan saya di rumah Akun ya. Akun lo masuk TV. Saya sebenarnya udah tahu, cuma saya gak nyangka keluarnya tuh pas ulang tahun nama saya. Saya cuma seorang ibu yang bahagia. Seorang ibu yang setiap hari berdoa. Sampai dia bilang sama saya, setiap malam mama doain kamu katanya. Di dalam kesakitan, di dalam kesusahan, mama gak pernah berhenti berdoa. Anak mama pasti tolong oleh Tuhan. Saudara, saya juga gak pernah menyangka lagu itu di tahun 2008 jadi berkat luar biasa, dan tabungan saya ingat cuma 500.000 lebih ya. Tiba-tiba saya merasa banyak orang cari saya, perusahaan rekaman cari saya, minta izin lagu, RBT, nada sambung semuanya, provider, Telkomsel, Friend, M3, Mentari cari saya. Saya tahu musim yang begitu panas di masa lampau. Dalam satu kali Tuhan bekerja, Tuhan membuatkan hujan berkat luar biasa, saudara. Ingat anak-anak muda di Zoom ini ya, atau siapapun yang orang tuanya masih hidup. Kalau engkau diberkati, jangan lupa sama orang tua. 2008, saya datang bulan Juni 2008, saya hampiri mama saya bilang, Mam, saya udah cukup banyak berkat, saya udah punya cukup uang. Mama mau hadiah apa sih dari saya? Mama saya kan menjadi seorang ibu ya, semua ibu juga mentalnya sama lah. Udahlah, uangnya buat kamu aja. Kebahagiaan mama lihat anak mama bahagia, hidup baik, diberkati, udah lebih dari cukup. Saya bilang, Mam, gak usah lebay, minta aja, susah amat sih bilang gitu. Akhirnya dengan ya namanya ibu kan gampang nangis ya, ngomongin ya udah kalau lu paksa mama minta mobil, darah Yesus, darah gak tanggung-tanggung dia minta mobil. Saya bilang kenapa mama minta mobil? Saudara, saya sedih tuh. Dia ngomong gini, mama bosan naik truk sama kenek sama ketek, bau-bau banget katanya. Tapi mama gak punya duit, mobil dari mana? Mama kapan punya mobil ada AC-nya? Aduh saudara, sampai sedih hati saya. Saya bilang, Mam, di bawah itu ada mobil, Mam. Saya beliin Avanza terbaru, double blower, Mama habisin freonnya, gak apa-apa, Mam. Saya kasih kunci mobilnya, ini atas nama Mama, ya, buat Mama. Yang kedua, rumah saya tuh gak layak tinggal, Bapak Ibu. Belakang kuburan, depan kuburan, belakang kuburan, kiri kuburan, udah bagus, gak pernah ketemu kuntilanak sama pocongnya, saudara. Hal yang kedua, tanpa sepengetahuan dia, saya belikan dia sebuah rumah di pinggir jalan yang jauh lebih layak, 500 meter, dan saya bangunkan dengan baik, dan saya juga berikan dia 2 buah ruko, saudara. Kenapa? Karena saya sadar, namanya kita melayani terus sering terbang, namanya jatuh pesawat atau meninggal dalam pelayanan, saya nggak pernah tahu. Atau mungkin saya menikah, saya punya istri yang nggak baik, saya nggak pernah tahu. Tapi minimal saya bisa kasih peninggalan buat hidup dia kalau saya kenapa-napa, saudara. Yang ketiga, hari itu, saudara, saya peluk mama saya, karena saya ini orang Chinese ya. Orang Chinese dulu kan susah peluk anak, ngomongin apapun juga kayaknya kaku gitu. Tapi setelah lakukan tindakan kasih, saya peluk mama saya minta maaf. Kenapa saya minta maaf, Bapak Ibu? Seberapa banyak di masa lampau kita sering menyakiti orang tua kita. Itu sebuah respon yang baik buat hidup saya. Saya bilang, Mam, sorry ya, dulu sering marah-marah, ngatain mama itu gak bisa bayar uang sekolah 3 bulan, 6 bulan, sampai malu sama teman-teman. Saya sering komplain kenapa makan dengan tempe, tahu lagi, ikan asin, sampai bosan, telur dadar lagi. Kapan bisa makan daging setiap hari? Yang terakhir, saudara, saya gak pernah lupa. Saya pernah tusuk dia dengan sebuah kata-kata yang gak pantas. Saya nyesel loh, Ma. Lahir di rahim mama sebagai anak orang miskin. Saya nyesel, Ma. Gak seperti teman-teman saya tinggal minta duit sama orang tua langsung dikasih. Saya ini harus jualan es keliling, es kebo, saudara. Es teh manis dikasih plastik, jualan keliling cuma gopek perak. Mama kok setega itu sih, Ma? Dia cuma nangis, nunduk. Saya ingat besoknya dia jam 5 pagi keluar hujan-hujanan dengan pakaian, dia pakai jaket, pakai motor jeleknya, dia cari pinjaman uang dalam hujan-hujanan. Saya nggak tahu dia sedang demam tinggi. Dan saudara tahu, itulah ibu ya, saudara, namanya mama akan mati-matian buat anaknya. Jam 7 malam, dia pulang, membawa satu kantong plastik kecil, isi 1 potong dada ayam, dan beberapa lembar uang ribuan. Dia bilang gini, nih, ada uang sedikit, lu bayar 2 bulan sekolah. Nanti bulan ketiga mama cari lagi. Ini ada sedikit daging ya, makan hari ini. Dia ke belakang dengan tubuh udah lunglai, saudara, saya tahu. Dia ke belakang, saya ingat 1 potong dada ayam kecil itu dibagi 4, dibumbuin, digoreng,
Dia siapkan 5 piring nasi. Daging itu cuma 4, dikasih kepada 4 anak laki-lakinya. Saudara tahu, dia cukup bahagia makan nasi dengan garam. Saudara, saya tidak pernah ulangi lagi kata-kata itu. Hari yang ketiga, saya kasih mama saya sebuah tabungan deposito. Saya bilang, Mam, ini tabungan buat mama. Udah gak usah mikirin 3 adik saya, itu urusan saya. Mama udah banyak berjuang buat hidup ini. Mau beli sepatu baru, mama harus ngalah sama kita beli sepatu baru buat sekolah. Mama mau beli pakaian, mama ngalah demi pakaian seragam anak. Kalau sudah kita orang Chinese, kalau Imlek, dia kumpulin uang 6 bulan sebelumnya supaya anak-anak itu bisa pakai baju bagus, supaya dihargai oleh saudara yang lain, saudara. Saya bersyukur sama hidup saya. Saya mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Saya nggak bangga dengan apa yang saya berikan. Saya nggak bangga dengan apa yang saya punya. Tapi saya cuma bangga apa? Saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan yang saya sembah. Yang saya perjuangkan hidup saya terus mengikuti Tuhan. Tapi pengharapan saya tidak pernah disia-siakan. Saudara, siapapun kau pada saat malam hari ini, seberapa buruk masa lalu, seberapa salahnya hidup, seberapa engkau telah dibuang, mungkin kau diintimidasi, seberapapun keras perjalanan yang sedang kau lalui hari ini, saya mau katakan, Tuhan itu sayang. Tuhan itu sayang sama kita. Jangan lagi banyak bersungut-sungut. Jangan lagi banyak mengeluh. Mengucap syukurlah dan nantikanlah waktunya Tuhan. Amin, saudara. Saya akan tutup dengan sebuah pujian. Jadi sedih itu. Ada sebuah lagu yang saya tulis, lagu baru, saudara. Waktu yang tepat. Ini lagu baru yang saya tulis buat GSJS, sedang viral di Surabaya. Saya juga nggak nyangka ya. Saya kalau tulis lagu tuh kadang-kadang, kok bisa bikin lagu gini. Bapak Ibu harus kasih tahu. Semua lagu yang saya tulis itu cuma titipan dari Tuhan, Bapak Ibu. Makanya, bentar saya mau siapkan dulu ya, mana suaranya. Aduh, mana ini. Oke, wait. Oke. Lagu ini saya tulis di Amerika tahun lalu. Saya mau katakan gak selalu Tuhan jawab doa kita. Namun percayalah yang saudara punya hari ini adalah yang terbaik. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang kau doakan. Dia menjawab lebih dari apa yang kita harapkan. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Kita nyanyi sama-sama pujian ini ya, kita belajar ya saudara ya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Dia jadikan semua. Nah, saudara, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang merendah. Mungkin hari ini sedang ada diremukkan hatinya. Ada yang sedang hancur dalam pergumulan hidup luar biasa. Tidak ada satupun yang tahu, tapi Tuhan tahu pergumulan saudara yang hadapi. Percaya saudara, kita belajar mengandalkan Tuhan. Tetap berdoa, tetap percaya, tetap andalkan Tuhan. Bersama-sama kita katakan,
Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Sama-sama kita angkat tangan kita dan dengan hati percaya, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Engkau memberkati semua yang hadir. Tuhan berkati setiap apapun yang mereka dengar menjadi rema atas kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, dan kami sembah Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerjakan melampaui apa yang kami pikirkan, apa yang kami harapkan. Sebab itu Tuhan, kami akan selalu belajar semakin hari untuk lebih mengenal apa yang Tuhan mau kerjakan hidup kami, lebih bersyukur lagi dengan apapun yang kami terima meskipun dan kami tidak baik. Sebab kami percaya Tuhan, Yesus itu selalu akan berhenti untuk menolong. Kapan waktunya? Kami percaya waktumu pasti yang terbaik. Tuhan berkati seluruh jemaat hari ini Tuhan, apapun yang sedang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Mereka yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang berbeban berat mereka Tuhan berikan kelegaan, dan Tuhan berikan jalan keluar atas kehidupan mereka. Sekali lagi saya mau katakan, semua yang hari ini hadir adalah orang yang berharga, dan Tuhan hidup di hati kita semuanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin.